Halo guys, jadi kembali lagi bersama kita dengan kelompok terkonsep konsep ini. yang sangat mendadak. Betul. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang apa aja yang kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang yang dosennya siapa? Bu Citra. Sarangnya Bu Citra. Oke, langsung ke inti. Selama 1 semester ini, apa yang ngebuat lu tertarik sama pembelajaran yang diajarin sama Bu Citra? Kalau dari gue sendiri ya Favorit yang amat sangat ingin gue highlight dari selama 1 semester ini tuh tentang teori behavioristik. Nah, mungkin selama ini kita semua telah melakukan berdasarkan dengan teori tersebut, tapi kalian nggak sadar akan teori tersebut. Kayak itu tuh udah terjadi begitu aja dan Tanpa sering disadari. tanpa disadari Ya. akan secara teoritisnya itu loh. Nah, lu siapa? Noval? Sama. Lu? Sama, lu juga sama? Sama dong. Sama. Nah, ada yang mau ngasih tahu nggak salah satu contohnya tuh ngapain dari teori behavioristik ini? Nah, mungkin Deki bisa ngasih tahu nih. Coba Dek. Boleh Dek. Boleh Deki. Mau ngasih tahu gimana Dek? Contohnya ya? Iya. Ya, contoh teori behavioristik sebenarnya simpel sih, kayak misal kalian nih ngerjain tugas tepat waktu, terus sama dosennya dikasih nilai lebih, itu kan juga termasuk teori behavioristik kan. Atau semisal kalian ngerjain tugas telat, bakal kena sanksi punishment, entah nilai kalian dikurangin atau sesuai penilaian dosen sih ya gitu. Iya. Gitu sih Rian. Gue juga mau share nih salah satu pengalaman ya yang gue rasain selama ini, terutama belajar. Gue tuh orangnya anak bukan gimana ya? Bukan orang yang ambis banget, tapi gue bisa mengerjakan salah satu tugas itu dengan enjoy karena musik. Nah, gue tuh suka banget sama musik. Jadi setiap belajar kalau misalnya nggak ada tanpa musik tuh gue kurang enjoy. Jadinya kayak kerasa tertekan gitu. Lu gimana? Kalau gue sih iya sih, biasanya apalagi kalau di Transum juga kan kayak Transum. Kenapa iya, tuh? sunyi ya, mungkin butuh kayak pendengaran gitu kali ya. Apalagi di Transum kayak rusuh, gebok-gebokin orang. Buset, emang iya sampai Iya situ? jujur. Sampai ada yang berantem juga, itu doang sih. Buset, pengalaman. Sangat amat pengalaman Sangat pribadi amat. sih, jujur. Apalagi nih Itu kira-kira kayak ya? semangat gitu kalau di Transum. Tapi menurut kalian dari teori ini tuh ada sebuah kelebihan dan kekurangannya nggak sih? Oh, itu udah pasti ada sih. Ada. Boleh deh di-share dulu Nova, boleh. Dari Novel sendiri. Nih. Nah, kalau kelebihannya mungkin ya biasanya tuh orang jadi hafal, apa membantu mereka tuh untuk hafalan, jadi lebih ingat lah, jadi karena kebiasaan itu. Nah, pertama tuh bisa, yang kedua tuh disiplin. Jadi dengan adanya teori behavioristik kan ada di dalamnya ada namanya punishment juga kan. Nah, jadi orang tuh lebih takut dan akan menjaga-jaga. Biasanya tuh untuk meningkatkan dirinya agar lebih disiplin. Berarti itu termasuk kelebihan. Iya, kelebihan. Kalau Kalau kekurangannya itu, gimana menurut lu? Mengabaikan proses. nah iya, mungkin mengabaikan proses mental ya, karena itu punishment sendiri Ya, biasanya jadi bermacam-macam ya. Iya. punishment sendiri tuh berpengaruh dengan mungkin ke mental seorangnya gitu. Mungkin kadang punishmentnya berlebihan atau gimana. Dari kalian sendiri pernah ngalamin sendiri nggak sih tentang punishmentnya ini sendiri? Punishment. Iya, Ya, hukuman. entah mungkin ada dosen atau guru pernah yang hukumannya tuh sangat amat berlebihan gitu. Ini waktu itu sama Bu Citra kita telat. Coba dong ceritain dong. Gue ya, lu pada telat gak? Dia telat gak? Menurut lu berlebihan? Berlebihan sih enggak, cuman kayak gitu aja, kayak baru pertama kali diginiin gitu. Siapa sih? Lu masuk gak waktu itu? Enggak masuk gua. Lu gak masuk? Iya. Yaudah nanti share ya dari perspektif gue dulu deh. Jadi guys, sebenarnya mau klarifikasi dulu nih. Gue masuk, cuman gue tuh telat. Jadi gue tuh udah ngechat Amara buat kayak
ini kelasnya lagi ngapain, soalnya waktu itu kan mulainya jam 2:30 ya. Iya 2:30 kan. Iya pas hujan-hujanan juga tuh. Jadi kayak gue ngerasa ya bakal telat gak sih ini, apalagi gue kan kalau misalnya dari rumah ke kampus tuh selalu naik Transum. Jadi kayak ini bakal telat gak? Ternyata telat. Nah pas gue udah nyampe kampus itu udah jam 14:30 something. Nah gue kan dari Rawamangun untuk ke kelas GRK itu kan lumayan ya jaraknya, yang nempuh, apalagi gue waktu itu turunnya di hutan kayu. Bukan Rawamangun, hutan kayu sini. Di sini nih hutan kayu sini. Jadi jauh muter kan. Terus abis itu pas udah di setengah jam udah nyampe di perpustakaan, kalau nggak salah gue udah lihat jam, anjir. Maaf lagi Bu Citra. Bukan kan. Pas udah nyampe di perpus, gue udah ngeliat jam, ternyata jamnya udah mepet. Udah 50-an. Belum lagi kan GRK kalau misalnya gue nggak naik lift. Terus karena liftnya penuh, jadi di tangga, jadi naik lagi lah tangga kantai 5. Apa nggak pelat? Nah, udah nyampe, terus pas gue nyampe ternyata gue ceritanya udah balik, udah nggak ada. Jadi kayak ya elah, akhirnya karena itu dikasih tugas. Nah tugasnya yang bikin gue kayak ngerasa beban juga sih, karena ya deadline-nya juga dekat, malam ini juga kan. Jujur itu juga lagi di Terus luar. Terus habis itu di Turnitin harus 0%. Wah, itu pressure banget sih. Pressure banget. Jujur, Bu, maaf ini mah. Itu salah satu contoh punishment ya. Iya. Menurut kalian itu berlebihan. Tapi di satu sisi gue menganggap kalau hal tersebut tuh masih fair aja, karena kita kan ngelihat hanya dari sisi kita. Mungkin kita nggak tahu motif Citra waktu itu, atau mungkin benar-benar kayak kecewa atau lagi capek, tapi nggak ada beberapa mahasiswanya yang nggak masuk. Setengahnya dari itu. Bahkan kayaknya cuma 50 atau 50% doang ya dari keseluruhan. 25 siswa doang. Iya, 25 mahasiswa doang. Jadi itu merupakan, jadi bisa gue simpulin bahwa itu merupakan sebuah kekurangan dari behavioristik gitu. Iya benar. Tapi di satu sisi itu bisa jadi karena faktor dari kitanya juga. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau ini tuh 100% salah. Ya Dosennya. Jadi nggak sepenuhnya salah Bu Citra. Emang salah mahasiswanya. Izin Bu, izin. Emang mahasiswanya double. Iya. Nah, jadi pembahasan selanjutnya itu kita bakal bahas tentang kalau dibandingkan dengan teori-teori lain kayak mistik itu, kalian tuh lebih prefer Mistik. Nih, Ya. Kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya ini teori behavioristik paling cocok sih digunain sama anak-anak jenjang kayak PAUD, TK, SD gitu-gitu ya. Karena kan ini kan tentang stimulus respon ya. Jadi gimana kita ngasih reward ke anak yang memang mau ngerjain tugas gitu, terus gimana kita juga ngasih hukuman ke anak yang agak males mungkin ya. Kayak gitu sih. Jadi menurut gue sih ini teori behavioristik sih cocoknya ke anak-anak yang emang masih di umur-umur sekitar 6 sampai 12 tahun sih kalau menurut gua pribadi. Kalau menurut lu gimana? Mungkin yang lain? Iya, gue setuju sih akan hal tersebut. Jadi untuk teori behavioristik ini sebenarnya mungkin relevan bagi kita, tapi dalam stimulus dan respon tuh agak, sebenarnya kita bukan lagi di masa yang harusnya kayak gitu, cuma karena ada yang menstimulus dan merespon tuh, jadi kita terpacu gitu loh. Mungkin hal ini tuh relevan juga selama pengamatan kita di sekolah waktu itu loh. Jadi di mana guru-guru di sana tuh benar-benar ngasih stimulus kepada siswa-siswanya yang mungkin berkekurangan, dan siswa-siswanya juga merespon akan hal tersebut gitu loh. Jadi mereka lebih senang gitu. Nah itu sangat amat berdampak buat mereka dan relevan buat mereka. Jadi menurut gue sendiri, kalau gue lebih prefer buat teori humanistik yang mana kita memanusiakan manusia. Jadi lebih ke sewajarnya aja gitu loh.
mungkin nggak ada yang namanya reward atau punishment, tapi lebih ke kebebasan namun terarah gitu loh. Kalau dari kalian sendiri gimana? Kalian lebih prefer humanistic atau behavioristic? Mungkin yang lain juga kalau ada yang Iya, kalau mau nambahin atau pengalaman gitu. Mungkin sama ya. Kalau itu lebih prefer ke humanistik. Kenapa itu? Karena emang humanistik tuh kita juga nggak perlu ada patokan yang mungkin bakal kita berpengaruh ke mental ya. Iya. Jadi kita bakal lebih bebas tapi tetap terarah. Terus sama juga kalau humanistik tuh biasanya lebih nggak beda-bedain juga, kayak sebenarnya Sebenarnya kayak sama. ya semampunya lah gitu. Iya. Jadi mungkin lebih tepatnya kayak Teori humanistik lu sukanya daripada behavior. Iya, soalnya kan kayak beda-beda gitu. iya. Si Ini mungkin kekurangan dari behavioristik nih, jadi subjeknya ini atau seorang ini tuh melakukan semuanya demi rewardnya doang aja bukan gitu. karena bukan karena dia ingin melakukan hal tersebut, tapi kayak karena sungguh-sungguh, Iya. nggak sungguh-sungguh gitu, cuma pengen dapet rewardnya doang kayak dapat reward dan takut dapat punishment. Iya, dan takut dapat punishment, bukan sadar akan hal itu merupakan kewajiban buat dirinya sendiri. Jadi kalian mungkin ada yang mau nambahin? Nggak sih, gue cukup. Gue mau nanya aja nih ke kalian, kesan pesan deh untuk matkul ini. Dari siapa dulu ya? Dari Reza dulu deh kesan pesannya. Ini udah di luar. Untuk kesan-pesan untuk mata kuliah TBP sih sebenarnya nambah wawasannya lumayan ya, soalnya saya rada-rada kurang berwawasan gitu ya. Gitu aja sih. Ini Boleh dari Noval. Oh, kalau untuk matkul TBP ya kesan pesannya ya seru. Seru. Drama pelajarannya itu kan nggak monoton ya, berdasarkan dari dosennya doang. Jadi kita ada diskusi juga sama dosen. prakteknya juga. Iya. Itu justru bikin matkul ini seru. Iya. Ini termasuk humanistik kan? Iya. Mungkin dari Gue mau nambahin dikit, selama mungkin ini di tahun kedua gue di sini, dan ini jadi matkul nomor 1 yang sangat dinantikan, jujur dibandingkan dengan mata kuliah wajib. walaupun setelah kelas TBP itu kayak pulangnya sore, udah capek, bener-bener udah capek banget ya, kayak udah aduh. Setiap pulau juga hujan. Iya, hujan. Iya, mungkin Bu Citra mantra hujan gitu. Ya, apa pawangnya? Iya, atau mungkin pawang hujan. Dan ini matkul yang sangat berkesan, dosennya baik, dosen baik banget jujur. Apalagi ada rewardnya itu. Ya, dan Seru sih. Iya. Ya, itu seru. Teori kayak kognitif, Iya. humanistik, behavior dia Iya. ambil semua sama Bu Citra. Iya. Lengkap. Nah, jadi kalau dibandingkan matkul lain ya seperti yang tadi dibilang, ini matkul yang paling dinantikan, yang sangat disayangkan akan berpisah di semester ini. Ya, semoga Bu Citra tetap jadi dosen dan sehat-sehat selalu. Amin, sehat. Ya, saya minta oleh-oleh dari Jepang ya. Aja lo. Enggak bohong, gue bohong bercanda lagi. Kalau terakhir deh. boleh. Selama ini momen apa yang kalian gak pernah lupakan? Momen apa yang nggak pernah dilupain? Iya. Tadi tunjuk uji. Kalau dari gue sih pasti ini ya, soal Bu Citra kalau misalnya ngajak-ngajak kita nih kayak meraktekin gimana sih, kayak kemarin tuh yang bukan yang dia tuh narik orang ke depan terus kayak meraktekin kalau gimana sih misal tunanetra, anak tunanetra dan tunarungu kayak gitu, ya menggambarkan langsung. Jadi kita bisa langsung melihat. Betul. Dan itu kayak seru banget sih melihat secara langsung gimana sih gitu. Kalau gua jujur di selama matkul ini berlangsung yang paling gua suka tuh observasinya. Sama kan? Iya, seru. Karena yang pertama, walaupun di semester 1 kita ada kan, lu ada nggak pernah ngerasain kayak ngajar gitu anak-anak sekolah atau kemana gitu? Belum. Oh, lu belum. Ini first time. Kalau first time, kalau gue udah kedua kali, jadi kayak Wih, kayak enjoy, udah biasa, gitu. Jadi kayak seru, apalagi kita
kita ini anak-anak SLB, anak luar biasa. Dan Jadi itu kayak hal baru banget, jujur, baru banget. Jadi kayak ngebuat itu sebagai one of moments yang nggak pernah dilupakan gitu. Mungkin kayaknya segitu aja nggak sih? Iya, Gitu kayak aja nggak sih dari Gak perlu kita. lama-lama, soalnya Udah sore jam. juga. Iya. Takut hujan lagi. Jujur, ini udah mendung. Ini Udah mendung. syutingnya hari apa ini? Hari Padahal hari Kamis. Kamis. Mm-mm. Ya udah deh, mungkin gitu aja Iya. dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Terima kasih.